Nah, sip. Nah. Monggo dimulai moderator. Aku moderator kan? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk membahas tentang presentasi kelompok 6 beranggotakan Muhammad Labib, Muhammad Rizal, Muhammad Minhaj, Naufal Aufa, dan saudari Mursyidatus Syariah. Presentasi akan disampaikan oleh tiap-tiap pemateri. Oke. Yang pertama isi pokok berita. Silakan untuk pemateri yang pertama saudari Mursyidatus Syariah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Isi pokok berita 1. Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1965 dengan tujuan membantu dan melaksanakan penggulingan pemerintahan yang saat ini berdiri di Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia, dan pembangunan ekonomi dan modernitas. Berdirinya OPM berawal dari pengaruh pemerintah Belanda pada masa Presiden L.P. Eichhoorn yang ditandai dengan lahirnya elit Papua terdidik yang bersikap pro-Papua. Belanda akan memberi kemerdekaan pada Papua Barat selambat-lambatnya tahun 1970-an. Namun, cita-cita Papua Barat untuk menjadi negara yang merdeka telah dihadang oleh penjajahan New York atau 15 Agustus 1962 antara Belanda dengan Indonesia yang tidak melibatkan bangsa Papua dan Papua Barat menjadi wilayah Indonesia. Selanjutnya, topik berita 2. OPM terdiri dari atas 3 kelompok, yaitu 1. Orang Papua yang melakukan perlawanan di kota dan di kampung. 2. Orang Papua yang bergerilya di hutan dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. 3. Orang Papua yang hidup di luar negeri. Alasan OPM melakukan pemberontakan di Irian Jaya adalah adanya ketidakpuasan terhadap keadaan, kekecewaan, dan telah tumbuh suatu kesadaran nasionalisme. OPM lahir dan tumbuh berkembang di Irian Jaya. Pada awalnya, OPM ini terdiri dari dua fraksi, yaitu 1. Organisasi atau fraksi yang didirikan oleh Aser Dematokei tahun 1963 di Jayapura. 2. Organisasi atau fraksi yang didirikan oleh Trianus Arogoar di Monokawari tahun 1964. Kedua fraksi ini bergerak di bawah tanah. Kaitannya dengan jenis integrasi. 1. Pergolakan daerah. Kualitnya. 2. Demonstrasi. 3. Kriminal. 4. Kenakalan remaja. Oke, pemateri selanjutnya yaitu faktor penyebab disampaikan oleh saudara Rizal Rafiko. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator telah menyempatkan waktu. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab desintegrasinya.
Menurut Wakil Ketua Komisi DPR Tubagus Hasanuddin, konflik berkepanjangan ini disebabkan oleh 4 hal. Ya, yang nomor 1 yaitu gagalnya otonomi khusus, terutama pembangunan di bidang kesejahteraan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ujarnya dalam diskusi peserta bertajuk Papua, konflik dari masa ke masa. Yang nomor 2 yaitu Imbuh Hasanuddin, konflik disebabkan oleh adanya diskriminasi dan marginalisasi terhadap masyarakat asli Papua. Yang nomor 3, adanya perasaan traumatis dari sebagian warga Papua sebagai akibat tindakan represif aparat masa lalu yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Namun tidak diusut secara tuntas. Yang nomor 4, masih terdapatnya perbedaan persepsi tentang terintegrasinya Papua ke dalam wilayah NKRI melalui PPRA 1969, ungkapnya. Sudah, mungkin itu lalu dari penjelasan saya. Terima kasih. Siap. Lalu pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu alternatif penyelesaian. Konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan OPM, Organisasi Papua Merdeka, adalah sebuah konflik dengan akar permasalahan yang kompleks, mulai dari permasalahan historis, ideologi, hingga rasa ketidakadilan yang diterima rakyat Papua. Perlawanan yang terjadi bukan hanya semata-mata karena ingin memerdekakan diri, namun juga dalam rangka memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Papua. Resolusi konflik yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak dianggap masih belum efektif. Oke, selanjutnya. Penyelesaian konflik yang paling efektif untuk ditempuh adalah dengan melakukan dialog antara kedua belah pihak melalui mekanisme horse trading. Pelaksanaan dialog dapat berjalan lebih efektif dan kedua pihak dapat menyampaikan keinginannya secara terbuka. Berbagai adaptasi juga diperlukan dalam melakukan dialog antara kedua pihak. Pengubahan level aktor serta agenda dalam dialog merupakan substansi yang dianggap penting untuk diselaraskan kembali oleh pemerintah Indonesia demi tercapainya perdamaian. Komitmen dalam melakukan dialog harus dipenuhi oleh kedua belah pihak demi terciptanya resolusi konflik yang diinginkan. Sekian alternatif materi dari saya. Berikut sumber sudah kami taruh di belakang slide. Mungkin bisa sebagai acuan, sebagai referensi dari mana sumber kami. Sekian. Apakah sudah cukup ya? Oke, sudah cukup. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6 yang bertemakan tentang OPM, yaitu Organisasi Papua Merdeka, dan berikut dengan kaitannya dengan integrasi nasional. Kami kelompok 6 mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami mau pamit undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Moderator.